sama nggak sih personal branding sama pencitraan? Sebenarnya menurut saya itu artinya mirip, cuman konotasinya kalau pencitraan itu orang-orang akan bilang kalau pencitraan itu lebih ke negatif gitu, kayak fake-nya. Tapi kalau personal branding ini lebih ke positifnya. Nah, si personal branding ini juga punya 4 step yang bisa dilihat. Di situ ada discover, create, communicate, dan juga maintain. Discover, jadi sebenarnya kita tuh harus discover dulu atau nyari tahu dulu sebenarnya kita tuh pengen membuat social media kita tuh seperti apa sih. Kita pengen kita tuh terlihat seperti apa sih gitu. Terus kita itu siapa? Kita pengen dikenal sebagai siapa? Dan kita tahu nih siapa kira-kira audiens kita, siapa kira-kira target market kita. Simpelnya adalah itu ketika kita udah punya personal branding, jadi akan lebih mudah gitu loh untuk menggiring si audiens kita itu. Create. Nah, di tahap create ini kita balik lagi ke optimalisasi social media dalam kehidupan sehari-hari tadi. Jadi di create ini kita bisa memilih pengen bikin konten apa sih. Apakah pengen bikin konten dalam bentuk foto, dalam bentuk video, bahkan bisa juga di tulisan gitu kan. Dengan platform yang sudah ada pastinya. Yang kita punya itu apa, atau kalau misalnya kita belum punya, kita tinggal memilih nih platform apa kira-kira yang pengen kita gunakan. Ini adalah step ketiga, itu adalah communicate. Di mana di sini kita udah mulai untuk mempromosikan diri kita sendiri, untuk ngelihat konten kita dan segala macam. Dan balik lagi di proses communicate ini akan semakin terlihat gitu loh. Kita itu termasuk orang yang memiliki konten di tipe yang mana, apakah edukatif, apakah entertaining. Karena ternyata orang-orang itu nggak akan ngelihat konten kamu untuk ngelihat kamu. Tapi orang itu akan ngelihat konten kamu untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri gitu. Kecuali kamu itu mungkin Arya Saloka atau Amanda Manopo, orang pengen lihat karena kepo aja gitu kan. Tapi ketika kita bukan siapa-siapa, tapi kita punya konten, apakah konten itu bisa menghibur orang tersebut, apakah konten itu bisa mengedukasi orang tersebut, atau mungkin konten itu relate gitu sama orang yang melihat konten tersebut. Slide terakhir adalah maintain, di mana di sini kita akan membahas tentang SWOT. Jadi SWOT ini ketika kita sudah membuat konten, kita sudah punya platform untuk berkonten, jangan lupa kita harus memaintain si konten-konten kita itu, memaintain si sosmed kita itu sendiri dengan SWOT ini. Ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Kalau misalnya dari internal nih, dari dalam diri kita sendiri, itu ada kekuatan sama kekurangannya. Kalau misalnya kekuatannya, kita bisa cek misalnya, oh oke nih, udah bagus nih sosmed gue gitu. Mungkin kayak kira-kira apa lagi ya, kita cari weakness-nya itu biasanya kira-kira kalau dibandingin sama konten orang lain kurangnya apa? Apakah mungkin fotonya kurang jelas, ataukah mungkin captionnya kurang detail dan segala macam. Kalau misalnya opportunity itu biasanya kita akan cari dari luar, opportunity dan threat itu. Biasanya opportunity itu kira-kira dengan sosmed ini kita bisa menjangkau apa ya, biasa apa yang bisa kita kasih. Terus juga cari-cari tahu lagi di Instagram atau di TikTok, hashtag apa nih yang lagi hits banget yang kalau kita pakai karyanya bisa booming, karyanya bisa FYP ya kalau di TikTok itu sendiri.